kita mesti bisa legowo, mesti bisa berbesar hati untuk memaafkan diri sendiri gitu. Jadi jangan nyalain, mesti gitu ya. Aduh, gua tuh begini, jadinya aja si dia ngejauh. Aku tuh soalnya orangnya terlalu agresif sih, jadinya dia. Nah, jangan nyalain diri sendiri. Kamu harus bisa memaafkan diri sendiri. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara di Sharing Session. Untuk Sharing Session kali ini, saya ada di Kemang, tepatnya di cafe yang punya punya kopinya namanya Kopi Yang Itu. Benar, di Cafe Trike. Untuk sharing session kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita nggak terlalu berlarut-larut dengan kekecewaan, dengan rasa sedih saat apa yang kita inginkan nggak sesuai gitu. Apa yang kita mau ternyata realitasnya nggak begitu gitu. Jadi sebenarnya tuh wajar banget kalau kita punya angan-angan tinggi, itu emang harus tuh sebenarnya gitu. Punya keinginan yang banyak gitu ya, punya keinginan yang tinggi. Tapi nggak semuanya kan sesuai gitu ya. Yang kita terima nggak semuanya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, gimana caranya supaya kesehatan psikis kita tetap gitu terjaga, bisa tetap yang kitanya juga nggak terlalu berlarut-larut. Salah satunya dengan cara memaafkan diri sendiri. Jadi kita mesti bisa legowo, mesti bisa berbesar hati untuk memaafkan diri sendiri gitu. Jadi jangan nyalain, mesti gitu ya. Aduh, gua tuh begini, jadinya aja si dia ngejauh. Aku tuh soalnya orangnya terlalu agresif sih, jadinya dia. Nah, jangan nyalain diri sendiri. Kamu harus bisa memaafkan diri sendiri. Terus kamu juga bisa menyelipkan rasa humor. Maksudnya gini, saat yang terjadi tidak sesuai nih sama ekspektasi kamu, ya kamu mesti bisa nyelipin rasa humor gitu. Ngapain ya capek-capek yang ngejar dia, orang dia juga nggak suka sama kita, ya udahlah ya. Masih banyak nih yang lebih bagus. Jadi harus bisa nyelipin rasa humor gitu. Terus lagi, kamu mesti bisa fleksibel. Bisa yang tidak hanya terpaku kalau udah itu gitu. Jadi kamu mesti bisa fleksibel supaya apa? Supaya kamu bisa punya alternatif lagi, nggak hanya terpaku dengan satu itu aja gitu. Jadi tadi kamu mesti bisa memaafkan, kamu bisa memaafkan diri sendiri ya, kamu harus bisa menyelipkan rasa humor, kamu harus bisa fleksibel. Terus lagi kamu harus bisa juga untuk melatih dirimu supaya lebih sabar sama lebih ikhlas. Nah, ini ilmu tingkat tinggi juga nih. Nah, saat kamu sudah ikhlas, itu bisa yang ngelepasin, bisa yang mentalmu juga tetap terjaga gitu. Kenapa? Karena kamu nggak yang nggak yang nyalain diri sendiri, nggak yang kelamaan sedih gitu. Jadi kamu bisa ikhlas, ya udah gitu. Ikhlas ini memang pelajaran seumur hidup. Jadi semakin kamu bisa cepat ikhlas, kamu bisa sabar, nerima apapun, itu kamunya juga jadi bisa lebih tenang gitu. Kamunya juga jadi bisa lebih enjoy ngejalanin hidup kamu gitu. Nah, terus yang terkesan juga klise sebenarnya, tapi memang itu juga perlu ya.
selanjutnya adalah gimana kamu bisa menemukan hikmah positif. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu. Jadi saat kamu nggak ngedapetin dia, atau saat kamu belum lolos ujian seleksi masuk perguruan tinggi misalnya, atau kamu nggak diterima setelah interview gitu, itu pasti ada hikmahnya gitu. Pasti Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik dari yang kamu mau gitu. Jadi kamu harus bisa tadi tambah lagi sabar, ikhlas, sama ambil hikmahnya. Nah, yang terakhir yang nggak kalah pentingnya, jangan ngebanding-bandingin. Karena setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi jangan ngebandingin, gila ya, dia masih umur segitu tapi udah punya ini, udah punya ini, udah bisa ini. Sementara kok saya udah umur segini masih... Nah, jangan ngebanding-bandingin. Karena tadi, setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Ada yang misalnya secara karir oke, tapi secara relationship-nya nggak oke. Atau kebalikannya, secara relationship dia oke, tapi secara keuangannya nggak oke. Jadi tadi, jangan ngebanding-bandingin. Supaya nggak bikin kamu juga tambah kecewa, bikin kamu juga tambah sedih gitu. Nah, saat kamu sudah bisa tadi gitu ya, melakukan beberapa hal yang saya sebutin tadi, bisa lebih sabar, lebih ikhlas, bisa nerima diri sendiri apa adanya, nggak mudah untuk nyalain diri sendiri, tapi justru lebih gampang memaafkan diri sendiri, bisa nanggepinnya juga dengan humor, bisa lebih fleksibel, bisa tidak membanding-bandingkan, itu kamu bisa lebih cepat untuk nggak kecewa nih sama apa yang sebenarnya tadi kamu inginkan, tapi realisasinya nggak seperti yang kamu mau gitu. Ambil hikmahnya, kamu bisa oke, coba lagi, atau oke, saatnya untuk beralih ke yang lain nih gitu. Karena orang nggak cuma dia aja nih gitu yang bisa bikin saya jatuh hati. Jadi apapun itu, kamu harus mulai dari diri sendiri, lebih semangat diri sendiri, bisa lebih yakin lagi. Jadi kecewanya jangan lama-lama gitu, karena pasti ada hikmahnya tuh di balik itu semua. Oke, demikian untuk sharing session kali ini. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.